Halo Speed Lover, kembali dengan saya Sibu. Oke, di depan teman-teman ada piston kit KC dan blok silindernya. Bentar nih kok ada suara. Oke. Ada blok silinder kepunyaan Revo ya atau Suprafit. Di sini kita akan membuat tutorial cara bikin apa namanya? Bore up 110 cc ya. Ini bore up maksimal tanpa rubahan ekstrim ya untuk basic mesin C100 ini. Jadi nggak perlu apa namanya memindahkan baut tiang atau sebagainya ya. Ini bore up maksimal. Jadi kalau teman-teman ingin memakai ukuran pistonnya lebih dari 53, mau nggak mau wajib geser tiang atau wajib menggeser lubang boringnya. Ini pembesarannya ke bawah ya, bukan merata ke sekeliling, tapi pembesarannya ke bawah macam itu. Di sini perubahannya nggak terlalu banyak karena basicnya ini adalah Suprafit atau Revo 100 ya. Ini kan Revo 100 ini teman-teman. Ini adalah Revo 100, Revo pertama kali. Ini Revo 100 yang basic mesinnya masih C100. Sebentar. Oke. Ini yang masih basicnya C100 ya, macam ini. Jadi bukan yang Revo Absolute ya. Kalau Revo Absolute kan sudah 110 cc, lagi pula mesinnya sudah bada ya. Basicnya itu seperti Honda Blade ya kalau nggak salah, macam itu. Oke, di sini sudah saya unboxing ya untuk pistonnya macam ini. Dia pakai ukuran 53. Ini KC standar ukuran 53. Untuk pemilihan pistonnya di sini memang agak mahal ya teman-teman. Kalau teman-teman ambil yang mereknya original Kawasaki, ini kok nggak salah 280-an ya, hampir 300. Lumayan mahal macam ini. Ini ringnya pun impor ya, Jepang. Saya kurang tahu untuk Kawasaki, ada yang dari Jepang, ada yang dari Thailand, ada yang lokal Indonesia ya untuk original Kawasaki-nya. Tapi saya kebetulan dapat yang original buatan Jepang untuk ringnya. Kemudian kalau untuk pistonnya saya dapat yang original lokal ya. Di sini ada made in Indonesia. Nah itu made in Indonesia, sedangkan ini made in Japan, macam itu, beda-beda ternyata. Kemudian di sini juga ada tambahan pen lagi. Ternyata untuk yang original Kawasaki pemilihannya nggak ada apa namanya, nggak ada yang model kit-kitan ya. Jadi pemilihannya terpisah antara sektor piston itu, ring piston, pennya, kemudian kancing pennya itu ternyata pemilihannya terpisah, nggak ada yang model kit-kitan ya, macam itu. Dan untuk pemilihan pistonnya teman-teman terserah ya, mau pakai yang Kawasaki original, kemudian atau mau pakai yang NPP, atau yang mau pakai murni yang film ya. Kalau teman-teman mau pakai yang murni film dan NPP itu jauh lebih murah harganya, nggak semahal buatan Kawasaki ini ya, walaupun sama-sama dibuat oleh film ya untuk pistonnya. Tapi entah kenapa bisa mahal kalau untuk yang keluaran Kawasaki, saya kurang tahu juga macam itu. Tapi saya ambil yang ori supaya awet lah macam itu. Kalau yang film harus beli online ya, karena nunggu 3 hari juga. Jadi ini juga mau ngejar cepat, jadi saya langsung beli aja ke dealer Kawasaki-nya langsung. Oke, untuk bloknya macam ini blok Suprafit atau Revo. Kita ukur-ukur dulu aja supaya teman-teman tahu batas-batasnya seperti apa untuk perubahan di bloknya Suprafit. Seperti ini. Ini kondisinya masih standar ya. Dia kan sekernya itu atau pistonnya kan pakai diameter 50. Ini masih standar. Kita ukur dulu bloknya. Ini sudah dipastikan harus ganti boring ya. Macam itu. Kita ukur dulu diameter luar boringnya, dia dapat berapa. Di sini dia dapat 54,5. Jadi kalau mau dipasangkan pakai piston yang ukuran 53, otomatis boringnya sangat tipis sekali. Mau nggak mau kita harus ganti boring. Jadi kalau main amannya itu diameter piston teman-teman ditambah 4 mili ya, untuk batas maksimalnya 4 mili. Kalau bisa sih tambah 6 mili ya, jadi ketebalannya masing-masing 3 mili. Karena ini di Revo-nya itu sangatlah terbatas untuk ruang geraknya. Ini sangat terbatas ya di sini ya, nanti kita ukur aja nanti. Karena di situ sangat terbatas. Jadi mau nggak mau saya harus memakai
saya harus memakai ketebalan yang sangat-sangat lumayan maksimal ya. Jadi ini untuk 5 saya pasangkan atau saya tambahkan ketebalan boringnya menjadi 56 macam itu ya. Jadi sisa ketebalannya itu jadi 2 mili ya, seperti itu. Kalau rencana sih mau pakai yang lebih dari 56, cuma nanti diameter boringnya akan mengenai lubang baut tiangnya ini ya. Jadi ini memang sangat terbatas untuk bebek Honda terutama. Pembesaran pembesaran boringnya itu sangat terbatas. Lebih dari 56 dia langsung nabrak ke bagian lubang baut tiangnya ya, macam itu. Di sini saya mau ambil maksimal aja 56. Lebih dari itu nih takutnya akan rawan sekali untuk pengerjaannya. Jadi lebih baik saya pakai 56 macam itu. Jadi 53 pistonnya, dan ketebalan boringnya bagian luar saya pakai 56. Jadi sisanya tebal boringnya menjadi 1,5 mili. Oke teman-teman, kita beralih ke bagian lubang kalternya. Ini saya terangin dulu. Oke, ini dia. Di mesin Suprafit atau Revo 100 atau Legenda, kita akan ukur dulu ya. Kita sudah menentukan diameter luar boringnya yaitu 56. Otomatis kita harus ukur dulu di bagian diameter kalternya apakah perlu diperbesar atau tidak. Jadi kita ukur dulu ya. Ini khususnya untuk Legenda, Suprafit sama Revo ya. Kalau untuk yang model Grand, kemudian Supra X biasa, saya kurang tahu juga. Jadi untuk main amannya jangan disamakan dulu ya untuk ukurannya, tapi proses pembongkarannya itu sama. Kalau untuk basic ukurannya pastinya agak sedikit berbeda ya, macam itu. Oke, di sini karena diameter yang akan kita terapkan itu diameter boringnya 56, otomatis biasanya sih ikut diperbesar ya lubang karternya ini supaya dia bisa masuk ke dalam. Oke, kita ukur dulu apakah harus diperbesar atau tidak. Kita ukur dulu nanti ketemunya berapa. Oke, kita ukur, dan di sini dia dapat 56 pas ya. Sini saya semoga bisa kelihatan, kok terang sekali. Oke, ini semoga teman-teman kelihatan ya, tapi kalau nggak kelihatan saya bacakan aja nanti. Ini ketemunya 56. Oke, setelah melakukan pengukuran kita langsung aja ke proses penggantian boring. Di sini saya tidak bisa melakukan penggantian boring. Di sini saya akan lempar ke bagian bengkel bubut. Di sini teman-teman terserah, tergantung bengkel bubutnya di mana. Kalau teman-teman punya langganan bengkel bubut silakan, atau bengkel-bengkel bubut terpercaya teman-teman silakan dilakukan di bengkel bubut tersebut ya. Sini. Oke, untuk itu saya perlu membawa pistonnya saja sama bloknya, kemudian nanti masukkan ke bengkel bubut. Prosesnya itu antara 1 hari sampai 2 hari ya, itu tergantung antrian bengkel bubut teman-teman. Nah, untuk harganya nanti saya update. Saya kurang tahu juga, saya udah lama banget nggak mainan apa ini. Untuk penggantian boring ya, nanti saya update. Paling kisaran nggak sampai 150.000 ya, itu udah bersih biayanya macam itu. Dan sini saya sudah melakukan bersih-bersih spare part. Ini dia. Untuk bagian komponen head cylindernya ya, ini sudah saya bersihkan dan bongkar. Untuk bagian head cylindernya juga saya bersihkan, sudah tinggal ini disekur aja. Dan kita akan lompat ke bagian setelah bloknya sudah mengalami pembesaran boringnya. Teman-teman, kita lompat sampai hari berikutnya. Oke, bismillah. Di sini kotorannya atau penggantian boringnya sudah selesai. Di sini saya habis kisaran 200 ribuan ya. Ini dia. 200 ribuan, ini udah termasuk boring, coulter, dan proses lainnya ya. Di sini ini seker KZ-nya, ini seker KZ. Oke, ini sudah masuk, dan ini diameter boringnya sudah saya jadikan 56
karena seker kasihnya itu 53, otomatis tebalnya tinggal 1,5 mm ya, tegalnya 1,5 mm. Jadi kalau mau di oversize itu maksimal oversize 25 ya. Jadi kalau misalkan baret atau ingin mengalami pembesaran seker lagi, maksimal itu seker KC oversize 25, karena kalau sudah oversize 25 ini ketebalannya tinggal 1 mili, dan itu sudah paling maksimal untuk batas toleransinya ya, macam itu. Oke, di sini saya akan bersih dulu ini piston KC-nya, kita akan bersih dulu. Untuk ongkosnya atau biaya penggantian boring, coulter dan lain sebagainya itu nanti tergantung bengkel bobot di area rumah atau di daerah teman-teman ya. Harganya bisa bervariasi. Kalau di sini saya habisnya 200.000. Mungkin nanti di tempat teman-teman akan berbeda ya, bisa lebih murah atau bisa lebih mahal. Macam itu teman-teman. Dan kita langsung lompat aja untuk pembersihannya, dan kita langsung ke perakitannya saja. Di sini sudah saya skor head silindernya, nanti tinggal dipasang aja. Untuk tutorialnya, pembongkarannya sama pemasangannya teman-teman bisa lihat di, saya udah pernah bikin ya tutorial servis besar, tapi media mesinnya yaitu Supra 100 atau Supra X100. Caranya atau langkah-langkahnya sama ya, cuma nanti bedanya di medianya aja. Di sini kan bloknya kan blok aluminium, sedangkan yang Supra atau Grand kan dia bloknya besi. Sisanya sama saja. Macam tuh. Nah, teman-teman, kita langsung bagian ke perakitannya saja untuk menghemat durasi video. Oke teman-teman, di sini sudah terpasang ya. Di sini saya percepat karena nanti takutnya durasi videonya terlalu panjang. Oke, di sini kondisinya ketika piston kasirnya sudah terpasang. Di sini ada semacam glade lagi. Jarak bebas ya antara permukaan bloknya ini dengan permukaan kepala piston yang paling rendah ya. Pokoknya permukaan piston yang paling rendah ya. Paling rendah tuh yang paling teping ya, macam ini. Sebentar nih saya perdekat saja, semoga dapat kelihatan jelas. Nah nih ya, yang saya maksud ini ya. Sini kan ada semacam jarak bebas ya, deck clearance namanya. Ini kurang lebih 0,5, macam ini. 0,5 sampai 1 ya. Di sini saya nggak bisa ngukur karena bagian sininya tuh model squeeze nggak rata, tapi squeeze. Dia ini ada sudutnya, saya kurang tahu ini sudutnya berapa, macam ini. Ini kalau saya lihat kurang lebih 1 mili, 0,5 sampai 1 mili lah. Jadi ini masih aman ya untuk pemakaian harian, macam itu. Dan di sini karena piston KZ itu modelnya mempunyai dom, di sini domnya nggak terlalu kelihatan ya. Ini permukaannya dengan dom paling tinggi, titik tertingginya ini kurang lebih 0,5. Sebentar ini saya hitung dulu aja ya biar lebih enak. Ini saya ukur dulu aja. Sebentar, ini kok ruang geraknya kameranya dikit sekali. Ini kalau senggol ke kiri udah nyenggol apa namanya, slide bore. Oke, di sini saya ukur dulu ini berapa mili.
tinggi domnya terhadap permukaan bloknya. Oke teman-teman, ini kurang lebih 0,6 ya, jadi seperti itu. Tinggi domnya kurang lebih 0,6 dengan diameter domnya ini kurang lebihnya adalah, sebentar, ini saya yang kira-kira aja ya, ini saya kira-kira saja. Ini diameter domnya kurang lebih 42, diameter dom 42 ya. Jadi kalau di ada kucing ini, kalau kita hitung di ruang bakarnya itu masih aman ya, masih aman, tergolong aman macam itu. Dan kita langsung pemasangan head silindernya, dan jangan lupa di bagian apa namanya nih, oke, di bagian gasketnya, gasket bloknya yang kertas ini ya, ini jangan lupa diameternya diperbesar lagi ininya jadi 57. Kalau ini kalau nggak salah 56 ya. Kalau ini diameter boringnya itu yang terluar ada 56, di sini teman-teman bikin aja 57 macam itu, supaya bisa terpasang ya gasketnya ini. Teman-teman bebas mau pakai yang model kertas atau model yang plat aluminium atau plat tembaga ya, macam itu bebas. Ini tebelnya, kalau bawaannya ini tebelnya kurang lebih 0,5 macam itu, 0,5. Jangan lupa ya, di sini diperbesar lagi, disesuaikan dengan pemakaian boring teman-teman terapkan di bloknya. Nah, kita langsung pemasangan aja. Di sini teman-teman jangan lupa juga di bagian gasketnya ini. Nah, ini gasketnya teman-teman perbesar juga. Misalkan ini pakai 53, teman-teman bisa perbesar 54 macam ini, 54 atau 53 pas juga boleh, tapi saya sarankan 54 saja. Setelah itu teman-teman pasang aja, kemudian pasang head silindernya. Oke teman-teman, kita lompat aja saat mesinnya sudah siap untuk dinyalakan ya. Oke teman-teman, langsung. Oke teman-teman, di sini mesinnya sudah terpasang semua ya. Yang area head silindernya sudah terpasang semua. Jangan lupa untuk gasket-gasketnya tutup ini apa namanya, gear kampret, seal tutup klapnya. Di sini ada gasket tutupnya ini. Misalkan sobek silahkan diganti saja. Terus ada yang gasket yang sebelah sana tuh, jangan lupa kalau memang sudah rusak atau sobek atau keras getas silahkan diganti, takutnya nanti malah bocor. Sayang udah bongkar dari bersihkan tapi gasket nggak ganti baru kan sayang ya. Macam itu. Oke, di sini teman-teman bisa mengganti karbonnya dengan Supra X125 ya, atau kepunyaan Karisma, atau kalau lebih gampangnya lagi kepunyaan apa namanya itu Honda Revo Absolute ya, yang ukurannya lebih besar, kalau nggak salah antara 1 sampai 2 mili ya. Jadi kalau yang Revo itu, Revo 100 cc itu kalau nggak salah ukurannya 17 ya. Terus yang Revo ini kan saya ganti karbu Supra X125 ya, atau karbu Karisma. Ini dia, ini ukurannya kalau nggak salah antara 18 sampai 19 ya kalau nggak salah. Nanti saya pastikan ukurannya, saya cantumkan di kiri kiri lagi ke kanan, pojok kanan bawah ya, ukuran pastinya. Dan di sini kenaikan cc-nya menjadi 109,15 cc ya, murninya. Cc murninya jadinya itu 109,15 cc, yang standarnya tadi itu 97 naik 109,15. Jadi kalau dibulatkan itu 110 cc kalau teman-teman pakai pistonnya ukuran 53. Kemudian rasio kompresinya yang standarnya kalau nggak salah itu 9:1, jadi naik ya menjadi 10,09:1 dengan asumsi kepala pistonnya rata ya, nggak ada dom-domnya, diasumsikan kepalanya rata, jadi kurang lebih naiknya 10,09. Jadi teman-teman kalau piston casingnya itu dipertahankan sesuai dengan aslinya, ada kemungkinan bisa naik 10,2 sampai 10,5 ya rasio kompresinya. Jadi teman-teman bisa pakai bahan bakarnya yaitu Pertamax ya, mungkin minimal Pertalite. Saya sarankan sudah main Pertamax ya, macam itu. Kemudian untuk setelan karbonnya atau settingan karbonnya, PJMJ nya misalkan teman-teman memakai masih karbu standarnya, naiknya cukup satu step aja ya. Misalkan PJ nya 38 ya naiknya di 40. Terus kemudian kalau MJ nya itu berapa sih, 90 apa 95 ya kalau nggak salah.
MJ-nya itu sebentar, saya carikan dulu. Oke teman-teman, ini kalau nggak salah main jet-nya itu 72 ya, 72 ya. Teman-teman bisa naikkan ke 75 atau 78 ya, jadi tergantung permintaan mesin saja. Jangan terlalu besar, takutnya malah boros ya atau berbet macam itu. Naiknya 1 step aja, jadi misalkan kalau bawaan karbu Revo nya ini 72, teman-teman bisa naikkan ke 75 atau 78, tergantung nanti permintaan mesinnya seperti apa. Oke teman-teman, kita langsung nyalakan saja. Di sini saya nyalakan. Macam ini suaranya. Oke, seperti itu ya. Di sini ada suara tek tek tek, tapi ini bukan berasal dari head atau bloknya ya. Ini memang awalnya sudah bunyi. Ini belum ketemu penyakitnya apa, tapi bukan berasal dari rubahan piston casingnya ya, macam itu. Ini anehnya kalau sudah panas hilang suaranya. Ini kedepannya saya mau cek lagi, kita bongkar supaya suara tek tek teknya itu hilang ya. Macam itu. Ini keadaan karbunya kepunyaan Supra 125 ya, seperti itu. Dan kita matikan aja mesinnya. Oke teman-teman, macam itu ya. Jadi ini total biayanya itu sekernya aja sih agak mahal ya, karena pakai Kawasaki. Jadi teman-teman bisa ambil kepunyaan NPP ya, yang versi murahnya, atau kepunyaan VIM, piston VIM. Itu lebih murah ketimbang teman-teman ambil original Kawasaki-nya, bisa tembus 300 ini. Saya kurang tahu juga 300 itu benar-benar harga sebenarnya atau memang kemahalan. Saya kurang tahu, karena di online shop itu rata-rata harganya itu 200 ribuan yang bungkus Kawasaki itu, yang Kawasaki original. Tapi saya kurang tahu itu malah originalnya beneran atau memang KW-KW, saya kurang tahu juga. Seperti itu. Dan apalagi ya, sepertinya sudah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan kolom aja di kolom komentar macam itu. Dan untuk perubahannya saya merekomendasikan itu bagian diameter karternya itu diperbesar saja, daripada nanti 2 kali kerja. Sebaiknya diperbesar aja. Jadi kalau boring luarnya itu bagian buntutnya aja ya, ukurannya 56, jadi di lubang karternya itu dibikin 57 seperti itu. Kalau teman-teman berani bisa 58 ya. Kalau kemudian ini pol mentok oversize cuma sampai 25, karena kalau sudah di oversize 25 otomatis ketebalan boringnya menjadi tersisa 1 mili. Jadi saya sarankan diameter boringnya itu 57. Saya malah meringsan 57, sedangkan nanti kalternya dibikin 58. Seperti itu. Dan apalagi ya, sepertinya udah ya. Ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang saya belum jelaskan di video ini, silahkan ditanya aja di kolom komentar macam itu. Dan apalagi ya, sudah sih sepertinya. Dan total habis kisaran itu pistonnya 300, kemudian sekernya jasa ganti boring dan kolter itu 200, kemudian apalagi ya, kurang lebih 500 lah, 500.000 600.000. Ini belum tambahan ongkos jasa bengkel, biasanya itu tergantung bervariasi antara 150 sampai 200 ya, tergantung nanti pembongkarannya seperti apa, apakah bagian depan atau sampai belah mesin macam itu. Dan apalagi ya, sudah ya, begitu aja. Untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar macam itu. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Safety riding, salam aspal gronjal.